Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Petani Cinta Alam. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang seed treatment atau perlakuan khusus benih padi sebelum tanam. Baik Sobat Tani, pemilihan benih dan seed treatment ini atau perlakuan khusus benih ini adalah langkah awal kita dalam menentukan sukses atau tidaknya budidaya padi. Nih Sobat Tani ya, dalam hal pemilihan benih ini seringkali kita mendapatkan benih yang kualitasnya jelek atau buruk lah ya. Sehingga pada saat ditanam itu daya tumbuhnya itu kurang baik dan hasilnya kurang memuaskan buat kita. Nah, maka dari itu dalam pemilihan benih ini adalah langkah yang sangat penting buat kita sebagai petani. Nah, Sobat Tani ya, kita untuk mendapatkan benih yang baik dan bernas pada saat ditanam nanti itu diperlukan adanya namanya treatment atau perlakuan khusus benih padi. Nah, perlakuan khusus benih padi ini adalah salah satunya dengan cara seleksi benih yang baik dan benar. Baik Sobat Tani, kita saksikan langsung bagaimana caranya dari awal sampai akhir. Jangan sampai di skip, nanti ada yang kelewat. Baik Sobat Tani, dalam seleksi benih ini saya akan menggunakan dua sampel. Yang pertama dengan air garam dan dikasih telur. Yang kedua dengan air biasa tanpa dikasih apa-apa. Nah, baik Sobat Tani, air biasa ini yang biasa digunakan oleh para petani pada umumnya. Dan yang menggunakan air garam ini yang akan kita lakukan seed treatment. Nah itu ya Sobat Tani. Baik Sobat Tani, pertama-tama kita lakukan masukkan garam ke dalam air. Nah setelah itu kita aduk hingga garamnya itu tercampur rata dengan air. Lalu selanjutnya kita cek dulu telurnya di air biasa. Kalau seandainya tenggelam berarti telurnya masih bagus. Nah setelah itu kita cek ke dalam larutan air garam kita. Nah kalau seandainya telurnya masih tenggelam berarti itu masih belum cukup garamnya. Nah sehingga kita harus tambah lagi garamnya ya. Nah kita tambah lagi garamnya. Habis itu kita aduk lagi. Selanjutnya kita cek lagi telurnya. Kalau seandainya mengambang berarti larutan ini udah siap untuk seleksi benih. Baik Sobat Tani, di air yang biasa sudah dituangkan benih padinya. Dan kita lihat hasilnya seperti itu. Nah, dan di air garam kita tuangkan juga padinya, benih kita. Nah, kita lihat di sini ya. Di air biasa yang mengambang itu sedikit sekali. Sedangkan yang di air garam yang mengambang itu banyak. Jadi, kalau seandainya di air biasa, yang tenggelam itu belum tentu yang bernas. Nah, ini lihat. Nah, sedikit sekali yang mengambang. Sedangkan kalau kita lihat di air garam, ini yang mengambang banyak sekali. Jadi yang tenggelam itu adalah benih padi yang benar-benar bernas. Itu Sobat Tani ya. Baik Sobat Tani, selanjutnya kita pisahkan benih yang mengambang. Kita buang saja. Dan kita akan pakai benih yang tenggelamnya. Dan ini lihat di air biasa itu hasil saringannya itu banyak ya, hasil seleksinya. Sedangkan di air garam itu sedikit. Tapi yang sedikit ini insya Allah akan jadi semua apabila kita semai di persemaian. Karena yang di air garam ini benih yang benar-benar bagus. Baik Sobat Tani, untuk langkah berikutnya kita melakukan seed treatment atau perlakuan khusus benih. Nah, dan yang di sebelah kiri ini dengan menggunakan air biasa, maka benihnya kita langsung tuang aja.
Baik Sobat Tani, untuk seed treatment kita menggunakan Lely 2000 sebagai nutrisi dan menggunakan regen cair untuk inseknya dan menggunakan Polycom untuk fungisidanya. Ingat ya Sobat Tani, gunakan fungisida kontak. Nah ini untuk dosis Lely 2 ml per liter air, dan untuk regen cairnya menggunakan 1 ml per liter air. Sedangkan untuk fungisidanya kita gunakan 3 gram per liter air, atau gunakan sesuai dosis. Gunakan fungisida apa aja, yang penting fungisidanya kontak. Baik Sobat Tani, setelah bahan dituangkan semua lalu kita aduk rata. Setelah diaduk rata langsung tuangkan saja Sobat Tani, langsung tuang ya, langsung jos. Baik Sobat Tani, selanjutnya benih kita rendam selama 2 hari. Baik Sobat Tani, selanjutnya pisahkan benih dari rendaman, dan air rendamannya kita bisa gunakan untuk menyiram, atau siramannya kita bisa juga menggunakan air yang biasa. Nah langkah berikutnya pemirsa yang tidak kalah penting ini, kita jemur benih kita di bawah matahari pagi selama 2-3 jam. Nah ini Sobat Tani bisa lihat hasil dari penjemurannya. Dengan menggunakan seed treatment ini terlihat lebih bening, sedangkan yang menggunakan air biasa itu ya seperti padi-padi pada umumnya. Baik Sobat Tani, ini adalah hasil setelah diperam selama 2 hari. Nah ini yang terlihat di depan ini adalah hasil dari benih perlakuan biasa yang biasa para petani lakukan. Nah ini terlihat ya, kecambahnya lebih besar dan lebih panjang. Nah kita lihat selanjutnya hasil dari seed treatment itu gimana. Nah ini adalah hasil benih dari seed treatment, yaitu kecambahnya lebih pendek dan lebih kecil. Terlihatnya seperti itu. Tapi nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa, siapa pemenangnya. Nah inilah hasil akhirnya Sobat Tani, air biasa vs seed treatment setelah dikeringkan di dalam toples selama 7 hari. Nah ini Sobat Tani menggunakan air biasa, dan yang ini adalah menggunakan seed treatment ya. Nah baik Sobat Tani, kita bisa lihat ini, saya amati di sini ya, yang menggunakan air biasa setelah dikeringkan selama 7 hari itu banyak yang tidak berkecambah. Sedangkan yang dengan seed treatment itu kecambahnya tambah panjang. Nah sedangkan yang di air biasa itu kecambahnya putih warnanya, tapi dia tidak bisa berkembang dengan baik. Sedangkan yang dengan hasil seed treatment itu lebih hijau dan panjang-panjang Sobat Tani. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan kalau seandainya benih ini ditanam terus tidak ada air, maka yang menggunakan seed treatment akan lebih bertahan terhadap kekeringan. Nah ini analisa sementara dari hasil seed treatment dengan air biasa. Sobat Tani nanti bisa simpulkan sendiri. Jangan lupa di kolom komentar pendapatnya, masukannya seperti apa. Ditunggu ya Sobat Tani semuanya. Oke Sobat Tani, dari kami sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan, apa yang kami tayangkan bisa bermanfaat untuk para petani semuanya dalam bertanam padi, mulai dari persiapan lahan, penyiapan benih, sampai dengan tanam, sampai hasil akhir bagaimana. Baik Sobat Tani, mudah-mudahan dengan adanya video ini Allah memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya demi kemajuan kita semua. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.